Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Ramadaningsi, mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya tujuan saya ke sini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas dari dosen saya, yaitu dengan mata kuliah pembinaan majalah sekolah. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk memperkenalkan sekolah yang berada di lokasi tempat tinggal saya sendiri, yaitu MTS Takolongan. Sebelumnya saya juga sudah meminta izin terhadap kepala sekolah untuk mewawancari beberapa ketua OSIS, terus juga guru berprestasi, dan juga ingin mewawancarai sebagai kepala perpustakaan. Dan berdasarkan informasi dari kepala sekolah, kepala perpustakaannya dengan Ibu sendiri. Iya, saya sendiri. Mungkin bisa Ibu perkenalkan dulu, Bu, tentang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Elvina Sari Silalahi. Saya sudah 2 tahun mengajar di sini semenjak tahun 2020. Sebelumnya saya itu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Jeruk. Asal saya itu dari Medan. Cukup iya. Di sini sudah 2 tahun ya, Bu? Iya, 2 tahun semenjak tahun 2020. Ibu di MTS ini mengajar mata pelajaran apa, Bu? Karena saya itu dulu kuliah jurusan pendidikan ekonomi, jadi saya mengemban jurusan di sini kan pelajaran di mata PS. Iya, pelajaran ilmu sosial. Pengetahuan sosial ya? Iya, sesuai dengan jurusan. Ibu diamanahkan untuk menjadi kepala perpustakaan sudah berapa lama, Bu? Di tahun pelajaran 2021-2022 berarti masih sekitar 1 semester lebih. Masih karena sebelumnya dipegang sama oleh Bu Erna. Karena beliau udah lagi mengandung, jadi sedikit izin cuti. Jadi baru tahun 2021 ini sampai sekarang memegang perpustakaan. Sejauh ini kendala apa yang Ibu alamin dalam menjadi kepala perpustakaan, Bu? Kendalanya itu satu, kondisi perpustakaannya, buku-bukunya juga nggak update karena masih banyak mata pelajaran, buku-buku mata pelajaran itu nggak sesuai dengan kurikulum kita pakai sekarang. Seperti kayak masih KTSP. Jadi mungkin kayak buku-buku pendukung juga, kayak ensiklopedia sudah banyak kondisi tidak baik. Nah, itu juga salah satu kendala. Mungkin kendala juga satu karena nggak ada anggaran untuk mengupdate semua itu. Pemeliharaan lah kalau Ibu bilang ya, seperti itu ya. Banyak. Sebenarnya kalau dari Ibu sendiri sebagai kepala perpustakaan, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan perpustakaan itu? Kalau saya pribadi pengen ada suntikan anggaran untuk membuat perpustakaan itu menarik, baik secara visualnya, buku-bukunya. Karena kalau sudah visualnya menarik dengan berbagai macam media pembelajaran di sana, tentu akan ada rasa minat dari siswa kita pengen mengunjungi perpustakaan. Tapi karena kondisi perpustakaan kita seperti itu, satu bocor juga, ya kan? Bukunya sudah rusak, banyak yang rusak, nggak update, nggak sesuai dengan kurikulum yang udah kita pegang sekarang K13. Siswa hampir tidak mengunjungi, hampir ya. Tapi ada beberapa guru seperti kayak guru bahasa Indonesia, kadang sesekali ayo kita bedah pustaka, masih ada gitu. Nah, kalau jurusan Ibu, karena Ibu memegang pelajaran mata pelajaran IPS, karena bukunya itu masih KTSP, jadi tidak dipakai. Jadi siswa kita tidak memakai buku pegangan. Jadi kita hanya menggunakan mutok dari seperti LKS ini. Jadi kayak gitu. Jadi sumber pembelajaran itu tidak optimal gitu ya. Berarti apakah minat baca siswa di MTS ini tuh berkurang semenjak pandemi atau memang karena fasilitas yang kurang nyaman? Kalau dibilang mungkin harus ada motivasi dari guru dulu sebenarnya. Kalau kita dari guru itu memotivasi siswanya untuk sering mengunjungi perpustakaan mungkin akan ada. Jadi nggak ada pengaruh karena pandemi ya, gitu kan? Karena kayak manapun kita guru harus mencontohkan dulu gitu, harus banyak membaca dan sebagai literasi lah kalau karena kan sekarang itu memang harus ada literasi kelas. Itu juga salah satu mendukung juga biar anak itu baca. Sebenarnya kalau pas pembelajaran 15 menit di awal itu harus ada literasi.
mungkin nggak semua guru menerapkan, tapi ada beberapa yang menerapkan, ada buku yang memang mendukung. Jadi nggak ada sangkut paut dengan pandemi, mungkin karena kondisi sekolah perpustakaannya. Iya, seperti itu ya. Dan juga karena bukunya ya Bu, kalau Iya, di bukunya MTS ini sendiri itu menggunakan sistem kurikulum 2013 ya Bu? Iya, masih. Sedangkan buku-buku di perpustakaan Masih banyak yang KTSP ya, Bu? KTSP, iya. Sehingga belum sinkron ya Bu antara Iya. materi yang diajarkan Sama kalau buku yang ada di yang ada. perpustakaan. Jadi belum sinkron ya Bu. Iya. Jadi kalau guru-guru kesulitan juga apabila misalnya untuk menimbulkan minat baca siswa itu betul. di MTS ini tuh sulit karena perbedaannya kurikulum ya Bu. Iya, salah kata itu kita mengajar tentang ASEAN. Misal ya saya ibu contohkan karena ibu megang pelajaran IPS tentang ASEAN. Sedangkan di buku itu masih KTSP, dia tentang masih benua dan sebagainya. Jadi nggak sinkron. Jadi kita mutlak anak-anak hanya literasinya dari LKS aja. Iya, gitu. Mungkin dari ibu sendiri selain mungkin kayak kebutuhan visual gitu, kebutuhan fisik untuk mempernyaman siswa, apa ibu yang ibu ingin lakukan sebagai kepala perpustakaan untuk kedepannya, karena seperti yang kita ketahui untuk tahun ajaran baru berdasarkan informasi kepala sekolah itu bakal full tatap muka dan full day ya Bu? Iya, betul. Dibilang full day tidak seperti jam pembelajaran seperti biasanya. Kita kan nggak full day. Iya. Sampai jam 2-an lah. Nah, kalau full day kan sampai jam 3, Sabtu nggak belajar. Nah, itu kalau full day. Kita masih tetap masuk sampai Sabtu, sampai jam 2 kita udah pulang. Kalau hari Sabtu kan apa lagi ya? Ya, gitulah kayaknya. Kalau berdasarkan informasi yang ada, tidak Bu, informasi yang Bu dengar tentang perbaikan perpustakaan untuk tahun ajaran baru gitu. Aduh, itu Sampai saat ini. sangat sulit. Sedangkan boleh saya cerita berarti ya di sini ya. Iya. Sedangkan untuk honorium guru itu saja masih macet, apalagi untuk anggaran suntikan dana untuk memperbaiki perpustakaan. Di sini masih banyak guru-guru itu kadang sudah sampai 4 bulan, belum gajian gitu. Jadi kalau misalnya nanti adik buat ini ada misal entah dari pemerintah dan sebagainya atau dari organisasi-organisasi di luar sana pengen membantu sekolah ini, sangat senang gitu ya. Misalnya lah nanti ada gitu entah membantu dalam bentuk buku-buku atau itu misalnya media-media pembelajaran untuk mengupdate kondisi sekolah kita gitu. Jadi harapannya itu gimana lah biar perpustakaan itu nyaman. Jadi murid pun semisalnya begini, kalau perpustakaan itu fasilitasnya memadai, baik itu ruangannya kayak ada AC-nya, bukunya menarik-menarik, kemudian update seperti itu ya, mungkin akan senang 1 atau sampai 20 siswa mungkin akan senang ke perpustakaan, meskipun cuma hanya sekedar membuka. Dengan murid membuka buku aja pasti kan ada rasa ingin tahu gitu. Ini untuk membuka saja tidak ada gitu ya. Jadi lebih harapannya itu sih, semoga ada nanti entah dari pihak manalah bisa membantu sekolah kita lebih baik. Iya, karena di sini masih mengandalkan dana BOS. Dana BOS itu sendiri kan sesuai dengan jumlah murid. Nah, kalau muridnya banyak, besar. Kalau murid seperti kita yang sekarang ini, sekarang kan kelas 9 sudah keluar, sudah selesai. 19 siswa. Sekarang siswa kita di sini 25 lah ya. Yang kelas 7 5 orang, yang kelas 8 itu cuma 20. Bisa dibayangkan lah berapa dana BOS kita dengan jumlah siswa seperti itu. Untuk menutup pikir gaji aja nggak nutup, apalagi untuk dialihkan bantuan untuk perpustakaan dan sebagainya, sangat susah kayaknya. Berarti memang salah satu penyebabnya untuk fasilitas perpustakaan itu anggaran ya Bu. Sehingga sampai saat ini memang bisa tadi dilihat sendiri ya Bu, sudah saya dokumentasi juga tentang lingkungan perpustakaannya, bagaimana fasilitasnya Sangat jauh ya. Jauh banget ya kan. Iya, baik dari tempat duduk, bangunannya, ya kan, buku-bukunya juga
dan sudah juga lama tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kemarin ada sedikit rencana, coba kita pindahkan seperti itu ya. Kemarin kan di atas, dari kemarin di atas kan bangun perpustakaan itu. Ada rencana kemarin kami para guru-guru gimana biar anak-anak kita itu berminat untuk membuka buku literasi lah gitu kan. Kemarin ada rencana mau dipindahkan ke musola perpustakaan itu, karena kan musola kita kan sudah ada di atas ya. Itu pun alhamdulillah bantuan dari luar. Jangan di situ nak. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi, nggak tahu faktornya kenapa, entah karena satu musola di atas belum ada untuk tempat wudhu, jadi masih mempertahankan perpustakaan yang sekarang ini. Musolanya masih di sebelah kelas 7 sana gitu. Karena kan musola kita sudah ada di sana, karena mungkin belum ada akses air berwudhu gitu. Berarti memang masih butuh anggaran yang besar untuk Sangat, karena memang sudah lama vakum perpustakaan itu. Jadi saya aja yang udah setengah tahun lebih, kan dari tahun pelajaran 2021 ibu pegang kan perpustakaan sebagai kepala perpustakaan. Ibu aja cuma terhitung 2 atau 3 kali masuk perpustakaan itu, karena itu pengap juga, jarang dibersihkan. Ya setelahnya karena tukang kebersihannya kurang maksimal. Kalau mengandalkan kita yang membersihkan sulit, karena kan kita juga mengajar. Banyaklah kendalanya, faktornya banyak. Mungkin yang poinnya paling itulah yang ibu sampaikan tadi itu. Selain dari anggaran tadi, ya perhatian dari pihak sekolah, tapi ibu nggak bisa salahkan juga sih. Karena memang kondisi, iya. Kondisi yang Mungkin kalau itu dipermak dan sebagainya mungkin akan lebih menarik. Mungkin rasa ingin tahu siswa untuk membuka saja mungkin ada. Mulai dari membuka cover buku ya, ibu bilang ya, covernya aja dia buka, mungkin ada gambar menarik, mungkin dia pasti akan mau lagi untuk membalik lembaran-lembaran selanjutnya gitu. mungkin untuk pembahasan pertanyaan saya tentang perpustakaan dengan kondisi seperti yang kita lihat Bu, itu saja sih Bu. Iya. Ada gimana? Iya itu aja Bu. Terima kasih pas ya. atas partisipasinya, makasih Bu waktunya. Iya. Juga semoga nanti bisa mendapatkan mungkin dari bantuan atau dari manapun. Iya, harapannya seperti itu sih sebenarnya. Kalau tidak dari luar, dari mana lagi kalau berharap dari pemerintah, karena ini adalah sekolah swasta. Iya. Ada ya, karena cuma satu dana bos, itulah sumber dari pemerintah untuk bantuan sekolah, personal sekolah kita ini gitu. Semoga ya Bu nanti Iya. apa yang Harapannya seperti itu ya. harapan Ibu sebagai kepala perpustakaan terrealisasi. Mungkin itu saja sih Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.